Waduh, Bung Rocky, Senin ini Senin seru ya, dan akan ada satu peristiwa yang saya kira sangat menarik dan banyak ditunggu orang. Setelah kemarin muncul goro-goro berkaitan dengan sprindik yang rencananya dikeluarkan oleh oleh Firly Bahuri, dan hari ini Nasdem akan mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Nah, padahal rencananya kan deklarasinya baru 10 November, nih masih bulan depan itu bersama dengan PKS dan Nasdem. Tiba-tiba mendadak dan penting. Wah, itu undangannya begitu kan yang kita baca ya, undangannya pokoknya dan semua kakak, wah kan jadi itu harus hadir dalam pencapresan. Ini apa yang terjadi sebenarnya, Bung Rocky? Ya, ini awal dari gempa bumi politik, kira-kira gitu. Ya, Tapi kalau kata anak milenial, Surya Paloh menang banyak. Karena ada kecerdikan pada Pak Surya Paloh untuk melihat momentum. Dan semua orang memang menganggap bahwa ini Pak Firly memang niat banget sih membuat jeblosin Anies ke penjara. Ngapain? Tentu Firly bukan sendirian. Kalau kita lihat persaingan politik sekarang, pasti Firly ya jadi proxy aja sebetulnya tuh. Karena ngotot kan artinya ada urgensi. Urgensinya ya supaya Anies tercegah di dalam kompetisi itu. Pada saat yang sama elektabilitas Anies naik terus. Nah, di situ konyolnya tuh. Nah, Pak Surya Paloh tentu menganggap, wah sebelum dia di sprindik mending gua pasang badan dulu tuh. Kira-kira begitu kalau gaya orang Medan berpikir tuh. Jadi itu yang kemudian membuat spekulasi bahwa tentu Pak Surya Paloh udah menghitung konsekuensinya. Pasti akan dijewer oleh Pak Jokowi. Tapi ya Surya Paloh orang yang udah berkali-kali dijewer tapi lolos terus kan. Jadi kita melihat nanti bagian yang paling unik dari politik Indonesia, yaitu capres itu dipaksakan bukan karena besok udah mau pemilu, tapi karena ditunggu oleh sprindik. Kira-kira bagian-bagian itu. Tapi memang unik, Anies Baswedan ini ya fenomenal aja kan. Dari awal dianggap sebagai penantang Jokowi karena dia memberi sinyal bahwa kabinetnya itu nanti kalau dia terpilih tidak akan sama seperti Jokowi. Sementara yang lain menganggap supaya bisa jadi presiden harus meneruskan proyek Pak Jokowi itu. Pak Prabowo bilang begitu, Ganjar bilang begitu, oh kami akan teruskan. Ya buat apa? Di dalam kontras hari-hari ini tentu orang ingin menghindar dari sphere of influence politik Jokowi. Jadi mereka yang menghindar dari Jokowi justru itu yang akan diulurkan rakyat tuh. Bukannya Pak Jokowi nggak sukses, ada aja yang sukses, dianggap sukses. Tapi orang merasa udahlah, udah cukup lah. Era Pak Jokowi udahlah, kita ganti era lah. Kan bosen kan 7 tahun kan. Di mana-mana juga ada semacam psikologi itu. Lepas sukses apa nggak sukses, orang mau anggap udah beli baju baru tuh. Nah, Anies ada di dalam karakter itu. Karakter politik Anies adalah konseptual, lalu diolok-olok, cuma bisa narasi. Ya iya, orang juga bayangkan, ya Pak Jokowi juga cuma bisa kerja, apa bedanya tuh? Kerja kan sebetulnya sesuatu yang tidak dituntun oleh narasi tuh, oleh konsep. Anies ambil alih isu itu tuh. Jadi dia dapat dukungan publik karena kemampuan dia untuk bernarasi, sama dengan kemampuan Pak Jokowi untuk kerja. Itu nggak bisa dibedain. Orang menganggap ya kerja nggak ada hasilnya, mending narasi aja tuh. Jadi untuk sementara begitu. Tapi yang lebih penting adalah inisiatif Nasdem itu menggemparkan. Padahal kita tahu ya Pak SBY sebetulnya yang lindungi Anies dengan mengatakan itu akan periode, jangan ada yang ganggu Anies, kira-kira begitu. Nah sekarang kita tunggu apa Demokrat akan hadir di situ tuh. Kalau Demokrat nggak hadir, ini masalah lagi nih, karena nanti ada persaingan figur antara Surya Paloh dan Susilo Bambang Yudhoyono. Ya kita tahu kan memang pasti itu tidak mudah ya soal persaingan dua tokoh ini juga, dan kepentingan juga di antara dua tokoh itu. Dalam kondisi ini, dalam situasi ini Surya Paloh lebih rileks karena bagi dia nggak penting siapa aja calonnya, yang penting pokoknya bisa gue menang kan gitu ya. dalam ini Anies. Pak sementara Pak SBY pasti punya kepentingan menjadikan Agus Harimurti sebagai cawapres lah setidaknya kalau sepakat dengan Anies sebagai presidennya kan begitu ya. Dan sekarang ini kenekatan Surya Paloh ini yang sekarang ditunjukkan dengan cara begitu. Dia bisa mengklaim bahwa walaupun dia bukan kader Nasdem, tapi seenggaknya bau Nasdem lah karena pernah jadi deklarator ormas Nasdem gitu kan. Ini Anies jadi kayak kembang direbutin semua kumbang gitu, dan
Dan perebutan itu tentu kita tahu di ujungnya tuh akan ada semacam kesepakatan antara Nasdem dan Demokrat. Kan Pak SBY dan Pak Surya Paloh kan berteman di awal. Kan Pak Surya Paloh pendukung utama Pak SBY dulu bahkan di periode pertama tuh. Tapi kemudian ada ya, ya friksi kecil oke lah. Ya. Namun berhadapan dengan administrasi pemerintahan Pak Jokowi, kalau kita sebut rejim nanti sering orang anggap oh itu kok bagus banget. Padahal sebetulnya kata rejim itu artinya kata government, rejim itu artinya yang sedang memerintah. Rejim Pak Jokowi memang harus diperlihatkan kontrasnya dengan penggantinya tuh. Yang kita bayangkan ya Anies, yang lain mungkin ya nggak ada, belum ada kira-kira. Tapi aspek-aspek lain dari kenekatan, sebutannya kenekatan Pak Surya Paloh ini akan dihitung oleh istana tuh. Ya mungkin istana sekarang juga lagi bikin surat yang sama tuh. Berkumpul semua karena akan ada reshuffle. Yang dimaksud reshuffle adalah menteri-menteri Nasdem pasti kan. Kan itu yang akan terjadi. Jadi kita pastikan aja pasti ada reshuffle, yaitu Nasdem akan reshuffle, satu paket dengan P3 akan di reshuffle gitu. Pak Soeharto Monoarfa. Nah, pada saat ini orang bersiap-siap kan, paling nggak 2-3 menteri akan reshuffle. Lalu siapa yang akan ganti? Nah itu yang masalahnya, kalau nggak ada yang diundang Pak Jokowi masuk kabinet, lalu merasa mending nggak di luar aja tuh. Karena udah ada semacam psikologi lebih baik dipecat Pak Jokowi daripada diundang jadi menteri untuk reshuffle, karena bebannya besar betul tuh. Nah banyak menteri yang sebenarnya menunggu untuk dipecat lah. Saya kira Sri Mulyani juga menunggu-nunggu, lebih baik dia di reshuffle karena udah berat betul. Sekarang dia mondar-mandir ke Amerika untuk nyari pinjaman, bikin negosiasi, dan balik ke sini tiba-tiba ada kegunjangan politik. Jadi ini enaknya tuh politik Indonesia, hal yang nggak direncanakan karena kekonyolan desain untuk mencegah seseorang, nah terjadilah masalah ini. Ya, apa nggak enak mundur duluan daripada dipecat, Bung Rocky? Kan lebih keren kayak Pak Soeharto Monoarfa segala macam itu, masa dia tetap bertahan di kabinet gitu, termasuk Ibu Sri Mulyani kan, ya orang lihat. Kalau Pak Soeharto kan sebetulnya ya dia mundur kan karena memang sudah dipecat kan, sudah dipecat dari P3 kan artinya dipecat dari kabinet. Tinggal yang momentumnya mungkin lagi dihitung Pak Soeharto di mana dia mendeklarasikan mundurnya itu supaya ada gempa susulan setelah Nasdem kan. Nah, kita ingin begitu tuh. Nah, saya juga bicara dengan banyak kalangan yang dekat dengan istana, merasa bahwa memang ya sebaiknya ya kalau bisa dipecat deh. Tapi kan nggak mungkin Sri Mulyani dipecat, salahnya apa? Atau tokoh-tokoh lain yang punya potensi untuk bikin gempa bumi di istana. Jadi betul kita minta sebetulnya sisa kabinet yang masih mampu untuk memahami pikiran masyarakat sipil itu yang mundur aja. Karena makin lama makin susah. Bukan demi kepentingan dia, demi kepentingan Pak Jokowi juga. Kan Pak Jokowi juga mungkin berharap beberapa mundur deh supaya saya lebih lega untuk mengatur orang-orang yang betul-betul tinggal core dia tuh. Tentu Pak Pratikno nggak mungkin karena itu core-nya Pak Jokowi. Kalau kita hitung mungkin ada 4 orang yang menteri yang betul-betul core self-nya atau inti dari rejim Pak Jokowi. Itu lebih bermutu sebetulnya kalau kita biarkan Pak Jokowi tinggal dikelilingi oleh orang-orang yang betul-betul dari awal mengerti hakikat kekuasaan versi Jokowi. Kalau yang lain kan ini menteri-menteri yang terpaksa mesti masuk di kabinet karena janji itu kertambah. Yang sering saya catatkan, Pak Jokowi kan nggak punya pengetahuan lengkap tentang elit politik Jakarta tuh. Dan itu memang faktual kan, beliau datang dari Solo lalu masuk Jakarta, peta persekongkolan politik Jakarta belum dia pahami, tetapi dia berupaya untuk belajar lebih banyak. Nah sekarang ada masalah tuh. Nasdem yang pertama kali mengatakan semua kita adalah Jokowi, Jokowi adalah kita. Itu kan Pak Surya Paloh yang bilang begitu. Ya. Kita siapa, ya. Gitu. Yang di kampanye pertama di Bundaran HI itu. Nah sekarang juga Surya Paloh yang akan membawa pulang gerbongnya dari istana. Iya. Saya ingat betul gitu ya, pada waktu itu nggak ada konsesi apapun ketika mendukung Pak Jokowi. Itu kan ngomongnya begitu kan pada waktu itu. Iya. Ya, tanpa konsesi apapun gitu. Saya kira sama juga, pasti ketemu Anies juga akan bilang begitu. Ini tanpa konsesi apapun. Tapi setelah jadi ya tentu saja dong orang dia yang pertama kali mendeklarasikan. Nah tapi begini, mari kita balik lagi hitung-hitungannya. Kalau
kalau ini kan seperti semacam kalau dalam operasi intelijen intercept gitu ya, Bung Rocky. Orang tahu apanya potong yang dilakukan oleh Surya Paloh ini. Menurut Anda berani tidak Firly ini melakukan meneruskan rencananya sepula mentersangkakan Anies? Karena kita tahu sekali lagi pasti memang bukan Firly. Kita ingat ya, Firly pada waktu itu menyatakan bahwa 20% itu 20% itu membuat korupsi kan gitu, korupsi makin parah kan gitu. Ya, justru ujian pada Pak Firly. Saya kira setelah Nasdem deklarasi, Pak Firly juga akan deklarasi, yaitu mundur sebagai KPK. Kan itu nggak mungkin lah. Kita berharap begitu. Kan artinya Pak Firly tidak bisa menjalankan tugas remote controlnya kan. Kakak pembina bilang penjarakan Anies, lalu justru Anies dicalonkan jadi presiden kan. Jadi sebetulnya ini soal pertahanan etis aja dari tokoh-tokoh ini kan. Kalau Pak Firly merasa bahwa dia nggak berhasil misalnya, ya dia mesti kasih sinyal bahwa bukan dia sebetulnya yang ingin Anies di penjara tuh. Kan maksudnya bukan sekedar dipanggil-panggil kan mau di penjara tuh. Nah itu intinya bagi saya, hitungan saya, Firly pernah mengucapkan sesuatu yang menggembirakan masyarakat sipil, yaitu 20% threshold adalah sumber dari korupsi itu. Dan itu yang orang akan tagih dari Pak Firly. Kalau Anda konsisten, teruskan ide itu tuh, minta Mahkamah Konstitusi supaya berubah itu. Datangi aja Mahkamah Konstitusi kan, seperti Pak Mahfud dengan gagah berani dan Pak Jimli Asidik datang ke Mahkamah Konstitusi untuk kasih sinyal dukungan tuh. Paling nggak ada dukungan pada masyarakat sipil. Jadi kalau Pak Firly juga ingin dapat dukungan masyarakat sipil, dia rubah aja narasinya tuh. Jangan lagi ngomongin soal Anies, tapi ngomongin terus soal 20% yang berbahaya dan sumber dari korupsi. Jadi orang akan anggap, oh kalau begitu Pak Firly memang kemarin memang cuman ya segera disuruh untuk ganggu Anies. Sekarang dia pulih lagi dengan ide demokrasi. Itu intinya tuh. Tapi kan kita tahu sebenarnya dalam sistem politik kita ini politik sandra gitu ya. Orang yang punya komorbid itu akan disandra. Dan kita tahu Firly ini juga orang yang banyak komorbid, bukan hanya satu komorbid gitu. Ya ini pertandingan membuktikan nih, udah vaksin berapa kali tuh? udah di booster belum? Nah Pak Surya Paloh pasti yang enggak, saya itu udah di booster, nggak ada urusan dengan pemerintah sekarang tuh. Tapi Firly masih ada di dalam keraguan-raguan tuh. Lebih dari itu teman-teman di Dewas juga kadang-kala nggak bisa bertindak seperti yang dimandatkan oleh publik kan. Awasi Pak Firly kan itu. Kenapa kita dulu setuju ada Dewas yang isinya beberapa intelektual supaya mengawasi Pak Firly yang pada waktu itu syarat dengan kontroversi politik kan. Tapi Dewas juga akhirnya melempem aja. Jadi sekaligus kita anggap bahwa tindakan Pak Surya Paloh itu sekaligus menguji sampai di mana sih kekuatan KPK ini untuk konsisten. Jadi itu intinya tuh. Kalau dia kalah itu artinya ya udah sipil society menang walaupun melalui Nasdem. Tapi masyarakat sipil kan bisa menganggap ya tekanan publik itulah yang membuat Nasdem itu mengambil langkah yang betul-betul tak terduga kan gitu. Oke, ini saya kira meskipun itu mungkin tidak akan muncul ke permukaan, kemungkinan ya kalau tidak tapi pasti ini sekarang terjadi ketegangan yang luar biasa. Luar biasa ya, diam-diam di bawah permukaan ini pasti akan terjadi, ini ketegangan politik yang luar biasa tinggi sekarang ini ya. Ya, itu ketegangan itu bisa kita baca di dalam survei, lembaga survei kan. Karena pasti akan ada kejutan bahwa mungkin orang menganggap ya aklamasi aja Anies kalau begitu tuh kan. Jadi sekitar itulah pembicaraan dalam politik. Tapi yang lebih unik adalah tuker tambah yang udah mulai dibicarakan. Tentu antara Nasdem dan Demokrat. Karena tetap aja Demokrat dan Nasdem juga disandra oleh Demokrat. Kalau Demokrat nggak kasih suara, nggak batal juga dia calonin Anies kan. Dan itu tetap dalam kerangka kita mengkritik 20%. Lain kalau nggak ada 20%, ya Nasdem bisa melenggang sendiri. Demikian juga PKS. Jadi tetap Nasdem juga disandra secara elektabilitas oleh dua partai ini yang memang beroposisi dari awal. Dan orang akan lihat ya sebetulnya Demokrat yang punya moral standing lebih kuat dari Nasdem. Demokrat juga PKS, karena Nasdem adalah bagian dari kekuasaan. Tapi yang beginian orang akan lupakan, karena orang hanya ingin lihat siapa calon presiden berikutnya. Jadi Anies sudah ada di dalam sorotan utama. Nah, soal belakangan ya itu yang dibawa tangan tadi ya secara tidak
deteksi juga akan terjadi percakapan. Ya tukar tambah lah. Kalau kita bilang negosiasi kok terlalu ilmiah tuh. Padahal sebetulnya dasarnya nih dagang sapi. Ya, kan tadinya banyak pengamat yang memperkirakan bahwa setelah dia tidak jadi gubernur lagi, Anies ini akan kehilangan panggung gitu. Tapi ternyata tanpa disadari bahwa justru malah KPK yang memberikan panggung pada Anies Baswedan kan dengan cara begini. Ini kan kita mesti ingat psikologi orang Indonesia yang tidak suka kalau ada orang yang dizolimi. Nah, ini kita lihat udah mulai di mana-mana masif ini gerakan untuk mendukung Anies nih sekarang ini, Bung. Ya, itu yang berkali-kali waktu kan kita juga, saya harus di satu seminar mengusulkan udah Anies ditangkap aja sama KPK. Lo orang bilang, jangan dong, lo justru kalau ditangkap dia langsung jadi presiden saat itu tuh. Atau Anies kalau bisa dipanggil bolak-balik KPK seminggu 2 kali. Oh bahaya dong, enggak, justru Anies punya panggung di depan KPK, dia nggak perlu bikin panggung kampanye, langsung aja KPK jadi panggung dia. Itu kekonyolan yang nggak dihitung oleh kekuasaan, bahwa seseorang yang betul tadi yang terindikasi disolimi itu justru akan dielulukan tuh. Nah, mungkin itu bisa dilakukan belum terlambat oleh Ganjar. Ganjar minta disolimi aja oleh PDIP supaya naik, atau Kang Emil gitu kan. Kang Emil juga potensi untuk jadi wapresnya Anies misalnya tuh. Kan tapi mesti disolimi dulu. Maksudnya KPK panggil Ganjar soal IKTP gitu, panggil lagi. Iya, iya betul gitu. Yang bener aja. Kan ini bertanding disolimi kan sebetulnya kan. Jadi fungsi KPU udah hilang, diambil alih oleh KPK tuh. Jadi kompetisi diatur di KPK tuh. Oke. Ini ide out of the box gitu ya. Jangan jadi karena ternyata kalau Anies dizalimi oleh KPK kemudian dia malah justru naik elektabilitasnya dan solidaritas terhadap Anies ini luar biasa nih sekarang. Saya dengar hari ini aja banyak sekali kumpul-kumpul berbagai elemen masyarakat, mulai dari pengacara, kelompok mahasiswa, kelompok sipil kumpul untuk dukung Anies. Jadi ide itu tadi, idenya Bung Rocky bolehlah diadopsi oleh Ganjar daripada dia nggak main di medsos terus gitu kan. Ya kelompok pendukung Anies sekarang macam-macam namanya tuh. Ini saya dalam 1 minggu ada 20-30 kelompok pendukung yang saya bingung ini siapa. Ternyata orangnya mirip-mirip juga kan. Jadi ada euforia sebetulnya dan itu udah terjadi. Nah, kecemasan istana adalah bagaimana nggak mungkin lagi mencegah Anies itu. Karena begitu Anies diperkerakan ya seluruh konstituen Nasdem bergerak tuh. Demokrat udah di depan mengatakan kami melindungi Anies gitu. Jadi udah habis lah. Jadi pembicaraan soal musyawarah rakyat segala macam, udah mending musyawarah rakyat yang kemarin juga batal dihadiri Pak Jokowi, yang mau diulang lagi, udah panggil Anies aja yang kasih pidato, kan gampang itu. dan kita sulit membayangkan sekarang isu-isu politik identitas yang kemarin sering disebut terhadap Anies itu jualan ayat dan mayat gitu ya. Itu bisa disematkan lagi karena kemarin misalnya pemuda Pancasila juga sudah memberikan kartu anggota pada Anies memakaikan seragam. Lah ini pemuda Pancasila masa masih juga politik identitas gitu. Ya itu yang kita sering sebut, akhirnya terbentuk aglutinasi, penggumpalan karena ketiadaan arah politik. Kalau ada arah politik pasti politik ini cair kan, yang menghambat, yang menyebabkan penggumpalan itu, aglutinasi itu dalam istilah kedokteran adalah 20% itu kan. Jadi itu yang sebetulnya sumbernya. Dari dulu kita udah bilang, udah cairkan aja supaya banyak kompetitor. Nah sekarang akhirnya memang akan ada 2 calon aja, tapi yang udah jelas Anies, dia udah jadi calon. Padahal dalam pikiran pemerintahan Pak Jokowi akan ada 2 calon di luar Anies. Sekarang akan ada 2 calon dan calon pertama adalah Anies. Calon kedua masih ditunggu tuh. Ganjar udah pasti lewat lah itu. Jadi apalagi yang mesti kita bicarakan dalam politik ke depan setelah Nasdem melakukan manuver ini. Kecuali ada semacam kenekatan dari istana untuk mensprindikkan Pak Surya Paloh. Bisa juga itu. Enggak, targetnya kan Anies sekarang, pasti Anies dulu tetap bagaimana dicari jalan keluarnya walaupun susah. Ini opini publik udah nggak bisa lagi dibendung gitu. Betul, dan kegembiraan Nasdem adalah kegembiraan semua partai yang diam-diam beroposisi sebetulnya kan. Jadi ini udah Nasdem memang menang banyak tuh, dan
nanti malam pasti setelah deklarasi ya Pak Surya Paloh pasti akan courtesy call dengan Pak SBY, itu udah pasti itu. Bahkan dengan Golkar mungkin, dan Golkar akan anggap oke, kami akhirnya ke Anies juga. Jadi bubarlah KIB itu kan. Ya. Saya kira pasti yang paling duluan itu adalah PAN dan P3, karena kalkulasi mereka itu bukan hanya soal pencapresan, tapi soal mereka lolos parliamentary threshold atau tidak. Karena masa mereka kan pasti akan lari semua itu kalau mereka tetap bertahan di KIB. Ya itu koktail efeknya akan ada semua akan berada di belakang punggung Anies Baswedan, itu intinya. Tapi tetap Anies Baswedan kita harus kasih teguran politik terus bahwa Anda akan dipilih di dalam sistem yang masih menginginkan 20%. Itu juga Anda nanti akan disebut curang tuh. Kalau mau fair, Anda mesti bicara bahwa saya menginginkan 0% tuh, tapi terhambat. Oleh karena itu perubahan politik harus dilakukan dengan cara menghitung semua kemungkinan. Nah, bahasa-bahasa diplomasi itu yang bisa keluar. Dia kan soal itu Anies jago lah. Jangan begitu jago. Tapi gini, walaupun kita ketawa-ketawa hari ini, tapi kita mesti mengingatkan publik bahwa ini di bawah permukaan ini ada ketegangan politik yang luar biasa, gitu. Dan seperti Anda sebut tadi, tidak menutup kemungkinan akan terjadi gempa politik ya, yang tanpa sadar. Kalau kalau di dalam itu gempa tektonik ya, kalau di dalam bumi. Iya, sumbernya tektonik. Tektonik ya. Dan pergeseran tektonik itu yang panjang dia, karena kalau terjadi di pusat gempa biasanya getarannya yang paling kuat, yang paling di ujung itu kan. Ya. Kan kalau yang ini kan gunung vulkanik ya, ada vulkanik, ada tektonik. Ya, ini tektonik. Kalau vulkanik, ya. Yes, kalau vulkanik dia langsung keluar di puncak kebundanya tuh. Kalau yang ini, waduh, bahaya betul nih. Ya, akan ada tek-tok di antara partai-partai. Tapi menarik bahwa akhirnya sesuatu yang berupaya untuk dihalangi, dia mencari jalannya sendiri itu. Ya, dan ini Nasdem luar biasa, karena dia sekarang ini menjadi game changer-nya ya dalam situasi semacam ini gitu ya. Dan kita selalu tahu bahwa biasanya selalu kudeta itu memang berasal dari dalam lingkungan istana, bukan dari Jangan bilang kudeta, pakai metafor tadi aja. Magma itu memang keluar dan mencari jalan keluarnya sendiri itu. Yes, oke. Baik, terima kasih Bung Rocky. Kita tunggu perkembangan lebih lanjut sambil kita mengamati gempa-gempa di mana mulai terjadi ya. Kita satu harus lebih cermat kita mulai melihat gejala-gejala gempa. Ya, yang paling berkepentingan sebetulnya PDIP kita nggak tahu apa komentarnya nanti. Yes, oke. Thank you, Bung Rocky. Tetap 0%. Tetap 0% dong. Yeah.